Pagi hari ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kulik-kulik gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja pertemuan itu membahas apa saja. Apakah juga dari PDI Perjuangan ini juga ikut dibahas apakah akan merapat. Kami akan hadirkan dialognya di pagi hari ini. Sudah bergabung melalui daring Bang Andre Rosiade merupakan politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Pagi Bang Andre. Selamat pagi Maria, Syera, dan Mas Nyarwi. Selamat pagi. Wah ini lagi siap-siap lagi. Sibuk kali lagi di jalan nih, ya. lagi mau aktivitas ya, kita tahan dulu ya, kita hadirkan dulu by Zoom ya. Kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi, Sira, Maria. Ya, kita juga sudah menghubungi dari politisi PDI Perjuangan, Bang Andreas Pareara yang sebenarnya sudah menyatakan bersedia untuk hadir pagi hari ini, untuk berdialog di pagi hari ini. Tetapi ada kondisi di mana kegiatan yang terbaru ya, update harus agendanya digantikan dan juga tidak bisa hadir ya di pagi hari ini. Dan yang lainnya juga kita hubungi juga sih sebenarnya seperti Bang Ciko dan lain sebagainya ya. Kita hingga saat ini nanti bergabung ya mudah-mudahan ada yang bisa yang menyaut ya untuk bisa menghadirkan dialognya bersama kami di Zoom. Kita lanjut saja langsung ke Bang Andre. Bang Andre, ini sebenarnya pertemuan tadi malam tuh membahas apa yang paling krusial? Semua ketum dari Kim Plus itu dihadirkan. Apakah juga membahas hal-hal penting seperti PDI Perjuangan juga dibahas? Dan kemarin Pak Prabowo ulang tahun yang ke-73. Ini tentu kemarin ya para ketua umum melakukan silaturahim dengan Pak Prabowo. Ya itu yang pertama. Yang kedua kan seperti yang disampaikan para ketua umum yang hadir bahwa pertemuan itu selain silaturahim juga konsolidasi bagaimana langkah ke depan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melakukan gerak cepat untuk pembangunan Indonesia, karena kan sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan bagian keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, jadi tidak butuh transisi yang sangat lama ya, tapi bagaimana tanggal 20 nanti Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, lalu beliau akan segera mengumumkan menteri, melantik menteri, wakil menteri, dan badan-badan, dan segera informasi yang kami dapatkan tanggal 23 sudah rapat pertama kabinet, sehingga pemerintah langsung tancap gas untuk segera memenuhi janji-janjinya. Nah, untuk itu tentu perlu konsolidasi ya, agar segala visi dan misi Pak Prabowo yang ada di Asta Cita itu bisa kita wujudkan segera, mulai dari makan siang bergizi, lalu juga bagaimana memperbaiki sekolah, infrastruktur, dan lain-lain, termasuk bagaimana Pak Prabowo menginginkan kita berdaulat secara pangan, bagaimana nanti ada intensifikasi lahan maupun cetak sawah dan hal-hal yang lainnya. Dan ini tentu harus segera dikonsolidasikan dan dikonkretkan sehingga pemerintah bisa segera bekerja sejak dilantik. Begitu. Iya Bang Andre, kan nampaknya memang pemerintahan Pak Prabowo ini ingin langsung tancap gas nanti usai dilantik gitu. Tadi sampaikan di hari ketiga nampaknya sudah langsung akan rapat bersama dengan kabinetnya. Ada wacana juga kan yang beredar bahwa nantinya akan diberikan ruang juga untuk PDI Perjuangan bergabung di kabinet. Apakah ini yang kemudian masih akan terus digodok dan juga konsolidasi yang Anda maksud tadi Bang? Jadi begini, urusan koalisi itu urusan para pimpinan. Kami tidak mengetahui, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diketahui masyarakat dari awal, Pak Prabowo selalu mengedepankan bahwa ingin membangun Indonesia secara bersama-sama. Karena Indonesia ini negara besar, permasalahannya begitu banyak di Indonesia ini. Untuk itu kita harus bersama-sama, bergotong royong. Pak Prabowo membuka diri ya kepada seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong, ya bahu-membahu membangun bangsa. Nah, siapapun yang ingin bergabung tentu Pak Prabowo membuka diri. Tapi sekali lagi urusan koalisi apakah akan bergabung atau tidak, terus terang kami belum mengetahui. Itu adalah kewenangan para pimpinan. Gitu. Tapi yang jelas seperti janji kampanye Pak Prabowo berulang-ulang kali dalam pidatonya, beliau menyatakan ayo bersama-sama kita gotong royong bangun bangsa. Beliau terbuka sekali dengan siapapun, kelompok manapun untuk bergandengan tangan membangun bangsa dan negara. Karena ini bangsa kita
bangsa yang sangat besar, masalahnya begitu banyak, dan kita butuh kebersamaan dan gotong royong untuk menuju visi Indonesia Emas 2004. Baik. Seperti itu. Baik, Bang Andre. Kita juga dengarkan dari Mas Nyarwi. Mas Nyarwi melihatnya kemarin malam sudah ditemukan gitu ya semua ketum parpol Kim Plus dipertemukan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Artinya sebenarnya lebih membahas kepada apa? Pematangan ketika nanti kinerja-kinerja ke depannya berjalan bersama-sama, atau juga ada pembahasan mengenai koalisi di mana nanti akan dirangkul seluruhnya termasuk dengan PDI Perjuangan. Kenapa genting gitu ya? Langsung Iya. beramai-ramai. Ya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, Sira Maria. Tentu politisi biasanya kan tidak bisa menyampaikan secara terbuka ya. Nah, itu kalau di Anda kan kampanye. bisa nih, Mas Mas Nyarwi Darwin nih. gimana Mas? Ya, saya informasinya juga terbatas juga kan gitu. Tetapi kalau kita analisis ya, Yes. Maria, Sira, saya kira pertemuan itu banyak dimensi, tapi paling ya kita bisa melihatnya begini, kan tidak mungkin juga ya politisi bertemu tanpa membicarakan kepentingannya, itu tidak Pasti. mungkin. Nah, saya kira pasti yang pertama ya, ya komitmen para ketua umum misalnya atau memastikan gitu bahwa ini kan kabinet juga walaupun nama-nama sudah beredar, tapi kalau belum diumumkan nantinya kan juga belum resmi 100% kan 100%. Ya. Dinamis politik Dinamis itu. kan Betul. gitu. Dan suara-suara di dalam partai tentang ini harus siapa seterusnya, sementara Pak Prabowo nanti menginginkan siapa, itu kan pasti juga akan terjadi terus-menerus. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, posisi Kim itu sendiri ya dan juga Kim Plus, saya kira juga ini kan kalau kita bicara kabinet Prabowo Gibran, ini kan sudah banyak yang diaudisi ya, dan jumlah menteri dan wamen itu kan juga besar. Sudah diambil, sudah dipanggil ya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya masih dibuka juga keran kita misalnya, PDI Perjuangan misalnya mau masuk. Nah, ini kan tambah besar lagi kan gitu. Nah, ini Kapalnya kan penuh begitu ya, seperti itu. Dan saya kira juga bukan masalah soal peluang kuota, walaupun saya yakin PDI Perjuangan juga tidak berpikir sesempit itu, hanya berpikir kursi ya di koalisi. Tetapi ini juga kemudian akan terjadi dinamika psikologi politik lah ya istilahnya antara Kim Plus ini dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Ingat ya, PDI Perjuangan ini kawan lama Gerindra dan kawan lama Bu Mega, kawan lama Pak Prabowo kan gitu. Jadi kedekatan mereka sudah Solid lama dan ya, luar itu biasa. lama ya. Dan saya kira ini bisa jadi ya. Itu membuat ketidaknyamanan juga kan dari partai-partai yang selama ini mungkin dari Kim ya, Kim Plus itu. Oh, ini psikologi yang Anda Ya, maksud ya? itu yang bisa jadi gitu loh. Tetapi kalau kita tarik lebih luas lagi tadi penjelasannya Bung Andre ya. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena dibandingkan presiden terpilih sebelumnya, Pak Prabowo ini walaupun partainya bukan partai pemenang, Maria, Sira, pileg kemarin, Ya. tetapi Pak Prabowo ini punya posisi unik saya lihat sebagai presiden terpilih Ya. ya, yang dia ini ketua umum partai.